Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Saya akan membaca di ayat yang ketiga, 4, dan 5. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bukan hal yang baru ya ketika kita itu ditolak. Mungkin kita pernah ditolak ya, tapi mungkin kita juga pernah menolak orang lain. Sadar tidak sadar mungkin perkataan kita, bahkan mungkin sikap kita menunjukkan penolakan terhadap orang lain. Entah itu kita sadari atau tidak, tetapi orang yang ada di sekitar kita bisa jadi mereka merasakannya. Nah, memang ditolak dan menolak ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita berpotensi untuk ditolak oleh orang lain, tetapi setiap kita juga berpotensi menolak orang lain. Apapun itu saudara, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Yesus pernah ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Di mana saat itu Yesus ada di Nazaret. Padahal itu kampungnya sendiri ya. Di sanalah keluarganya. Orang-orang di sana pada saat itu tidak mau menerima Yesus. Mungkin ajarannya baik, apa yang dilakukannya baik. Tetapi karena latar belakang daripada Yesus, mereka adalah tukang kayu, ya memiliki posisi yang rendahan begitu. Bisa jadi pengetahuannya baik, pelayanannya baik. Tetapi karena latar belakangnya membuat mereka akhirnya menolak dan tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, apalagi juru selamat. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah tidak ada mujizat. Dikatakan kecuali beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Sangat disayangkan bukan? Karena ketidakpercayaan, karena kekecewaan, mereka menolak Yesus. Padahal Yesus bisa saja melakukan banyak hal di sana. Di tempat-tempat yang lain misalnya Yesus lakukan, dan banyak orang mengalami kesembuhan, mujizat, dan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tetapi di dalam peristiwa ini hanya beberapa saja. Ketidakpercayaan kita, keraguan-raguan kita membuat kita akhirnya apa? Tidak mengalami mujizat Tuhan. Mungkin nggak hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Sangat mungkin terjadi. Misalnya, kita menolak kehadiran seorang hamba Tuhan. Seorang yang dipercayakan Tuhan untuk melayani. Sangat mungkin terjadi, kita melihat latar belakangnya, kehidupannya, keluarganya. Walaupun apa yang disampaikan mungkin benar, walaupun apa yang diajarkan sesuatu yang sangat baik.
Kekecewaan, penolakan sangat mungkin terjadi. Memang hal ini satu memberi peringatan ya kepada para hamba Tuhan, khususnya kita belajar, kita bisa gagal. Mungkin kita bisa diterima, tapi belum tentu keluarga kita diterima. Mungkin keluarga kita bisa diterima, tapi belum tentu kehadiran kita diterima. Diterima, ditolak, sesuatu yang wajar. Yang menjadi pertanyaannya, kalau kita diterima itu karena apa? Kalau kita ditolak, itu karena apa? Jika kita ditolak karena kita menyampaikan kebenaran, mengajarkan sesuatu yang baik, sabarlah. Tapi jika kita diterima karena kita kompromi dengan dosa, kita kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus waspada. Artinya, kita berada di jalan yang tidak benar. Setiap kita bisa ditolak, ya. Jadi jangan heran ketika kita anak-anak Tuhan ya ditolak mungkin di lingkungan, di komunitas kita, karena kehadiran kita memberi dampak yang positif, memberi pengaruh yang baik. Tapi ya nggak apa-apa, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ragu. Kadang orang berpikir untung menolak kita, padahal mereka rugi karena bisa bertemu bersama dengan kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Memang bukan hal yang mudah, tetapi kalaupun orang meninggalkan kita karena ketidakcocokan, karena kekecewaan, karena apa yang kita lakukan sesuatu yang baik, saudara nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena mereka kehilangan orang yang baik dalam hidup mereka. Dan belum tentu mereka akan menemukannya. Dan kita bisa jadi Tuhan akan memisahkan itu. Yang kedua, Tuhan akan mempertemukan kita dengan yang lebih baik lagi. Nah, mari kita belajar dari kisah ini. Kalau kehadiran kita mungkin tidak menjadi berkat, kalau kita sudah melakukan yang baik loh ya, bukan karena kita melakukan sesuatu yang tidak baik, ditolak ya, sesuatu yang wajar begitu, dan itu sah-sah saja, tetapi ukurannya harus sama, apakah kehadiran kita juga sudah menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita sama saja, artinya kita nggak ada bedanya dengan mereka. Yesus, dia tetap melakukan kebenaran, walaupun orang kecewa, walaupun orang menolak dia, tetap dia melayani. Fokus dia bukan pada penilaian orang lain. Perbuatan baik dia bukan supaya dipuji oleh orang lain. Dia tetap berbuat baik, dia tetap melayani, dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk dia lakukan. Sehingga fokus hidupnya jelas. Ya. Bagi kita bagaimana? Ya tetap fokus aja dalam melayani. Apa sih yang nggak dibilang oleh orang? Kita baik ya diomongin. Kita nggak baik, apalagi. Oleh sebab itu mari tetap fokus. Lakukan segala sesuatu bukan untuk penilaian orang lain, dianggap baik atau tidak baik. Tetapi apakah dengan apa yang saya lakukan ini memuliakan nama Tuhan atau tidak? Masih panjang perjalanan hidup kita di tahun ini. Akan ada banyak komentar orang yang akan kita terima. Saat kita melakukan yang baik saja kita masih dikomentari. Apalagi kalau kita tidak baik. Kalau kita ditolak karena kita melakukan kebenaran atau hidup sesuai dengan firman Tuhan, Yesus saja ditolak. Jadi kalaupun kita ditolak, nggak masalah. Tapi jangan sampai kita menolak orang lain. Satu kali ada seorang terluka karena kuku orang lain. Apakah harus jari tangannya yang diputus karena sudah mencakar orang lain? Atau kuku yang panjang itu yang harus dipotong? Benar, kuku yang harus dipotong, bukan jarinya, bukan? Demikian juga dengan relasi kita dengan orang lain. Ketika kita ada selisih paham, ada masalah, bukan hubungan yang diputus, tapi apa yang menjadi akar masalahnya itu yang perlu diselesaikan. Jangan justru hubungannya yang diputuskan. Dalam keluarga, dalam saudara, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan melayani, sama. Ya, jangan putus hubungan, putus akar masalahnya, sehingga masalahnya itu tidak semakin merambat. Jangan hubungannya. Nah, mari kita belajar dari apa yang Yesus lakukan. Yesus tetap melakukan, dia tetap fokus pada panggilannya, dan orang-orang yang menolak, akhirnya mereka lah yang rugi, karena mereka akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau ada orang menolak kita, karena kita tetap hidup dalam kebenaran, nggak apa-apa, Yesus saja ditolak. Jadi kalaupun kita ditolak, itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Kami hari ini belajar tentang penolakan. Memang tidak mudah ketika kami ditolak.
Kami seringkali punya keinginan untuk diterima di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Sehingga terkadang kami tidak jarang selalu berusaha menyenangkan orang lain supaya kehadiran kami memang diterima oleh orang lain. Tapi kami juga sadar, kami harus hidup dalam kebenaran. Kami harus hidup melakukan seperti apa yang Kau kehendaki. Walaupun kami akan ditolak oleh orang-orang di sekitar kami. Walaupun kami tidak diterima kehadiran kami dalam kehidupan mereka. Kuatkan, teguhkan iman kami. Karena kami tahu, Engkau yang akan tolong kami dipertemukan dengan orang-orang yang memang siap untuk dipertemukan dan boleh bertumbuh bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Biarlah Engkau juga boleh menolong setiap kami. Dan jika ada di antara kami, mungkin relasi kami tidak baik, hubungan kami tidak baik, Tuhan tolong kami belajar introspeksi di dalam diri kami. Entah itu kami yang ditolak, entah itu kami yang menolak. Tuhan tolong kami. Ingatkan kami siapa kami, sehingga kami juga bisa tahu siapa orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya boleh menguatkan, meneguhkan iman kita di dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.